untuk semuanya. Kalau ada kadang lain mengucapkan rahayu, seharusnya panjenengan menjawabnya itu selamat, bukan dibalas rahayu lagi. Rahayu sagung dumadi untuk semuanya. Mereka mawon riyen Bang. Ada yang mau basa-basi? Yang mau basa-basi ada? Loh, saya nanya sama panjenengan. Ada yang mau basa-basi? Ada enggak? Yang mau basa-basi ada enggak? Yang butuh basa-basi ada enggak? Yang pengen basa-basi ada enggak? Kurang krungu aku jawabannya. Tapi ya Bang, enek ora? Kalau gitu saya ulang. Ya? Ini operator yang di. Suara saya terlalu mantul katanya. Jadi kurang jelas. Ini operator yang di. Terlalu mantul gitu. Ini operator yang di, operator salon. Iya. Rahayu. Masih tolong, soundnya terlalu mantul katanya. Tes 1, 2, 3 dicoba tes. Jelas burung? Derek. Tes 1, 2, 3 dicoba. Jelas napa dereng? Dereng kok Mas? Sakmene. Banteren kuwi. Tes 1, 2, 3 dicoba. Oke, nggih, sampun. Sudah. Nggih, matur suwun. Tak ulangi lagi. Ada yang mau basa-basi? Bocil iki melok-melok ae. Yang mau basa-basi ada enggak? Yang butuh basa-basi ada enggak? Yang pengen basa-basi ada enggak? Kalau tidak ada yang mau basa-basi, maka saya akan langsung menuju ke titik poin ya. Terima kasih untuk seluruh panitia terkait acara ini. Ini sebuah acara yang sangat luar biasa bagi saya. Walaupun acaranya ada di Kota Malang, namun yang hadir dari perwakilan Jakarta ada, dari perwakilan Madura ada, perwakilan Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat ada. Sehingga acara ini menjadi sebuah acara yang sangat istimewa.
Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih ragaku. Terima kasih jiwaku. Terima kasih sedulur papat kalimo pancerku. Terima kasih hidupku. Terima kasih bapak dan ibuku. Terima kasih Mbah Buyut lanang wadon kang rumeksa ing papan panggonan kene. Terima kasih para leluhurku sak pendhuwur, sak pengisor, sak pengarep, sak pemburi, sak panengen lan sak pangiwa. Terima kasih Ibu Bumi, Bopo Angkoso. Terima kasih Kanjeng Rama sejati Gusti Prabu Heru Cokrosemono. Terima kasih. Terima kasih Kanjeng Ibu Sri Sejati. Terima kasih. Terima kasih gelar gulunge jagat alam semesta seisinya. Terima kasih semuanya. Terima kasih Romo. Terima kasih. Yang perlu dan harus kita garis bawahi tentang apa yang sedang kita kaji bersama adalah bahwa ini bukan agama. Ini bukan keyakinan. Ini bukan kepercayaan, bukan kebatinan, bukan kanuragan, bukan juga perdukunan, bukan suku, adat, tradisi, bukan organisasi, bukan golongan, bukan perguruan, bukan politik, bukan lain-lain sebagainya, bukan semua. Ini adalah hidup, bukan yang lain. Ini adalah tentang hidup, bukan yang lain. Dan karena hidup inilah kita bisa beragama, bisa berkeyakinan, bisa berkepercayaan, bisa berorganisasi, berilmu, berkaliber lainnya. Tanpa adanya hidup, kita adalah mayat. Bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Inilah garis bawah dari apa yang sedang kita kaji bersama. Tentang ini, maka ada yang belum mengerti, belum memahami, belum mengetahui siapa aku, dari mana aku, untuk apa aku, dan hendak kemana aku. Ada yang belum mengerti, memahami, dan mengetahuinya? Ayo, enak pora. Nah. Ada yang belum mengerti, belum memahami, belum mengetahui apa dan bagaimana itu wahyu pancagaib dan wahyu pancalaku. Ada apa? Enggak. Loh, aku takon bro. Nah, enggak ada yang bersuara. Berarti sudah mengerti, sudah memahami,
sudah mengetahui. Karena panjenengan tidak menjawab pertanyaan saya, maka panjenengan saya setempel sudah ngerti, sudah paham, sudah tahu. Lah kalau sudah ngerti, sudah paham, sudah tahu, berarti panjenengan tahu jalannya, punya alatnya, ngerti, paham cara dan tekniknya. Kira-kira ngono barang. Mestinya gitu toh. Lah kalau sudah tahu jalannya, punya alatnya, cara dan tekniknya ngerti, paham. Ada masalah buat panjenengan? Ayo. Kalau sudah tahu jalannya, punya alatnya, cara dan tekniknya ngerti, paham. Ada yang sakit di antara panjenengan? Ada yang tidak bisa menyelesaikan masalah di antara panjenengan? Ayo. Ada yang belum bisa beli mobil? Loh, panjenengan sudah tahu jalannya, punya alatnya, cara dan tekniknya ngerti, paham. Lah kok belum bisa beli mobil? Kan nggak lucu. Ayo. Itu bukan alasan. Nah, apa yang sedang kita kaji bersama, kalau dimasukkan ke dalam ilmu logika, maka logikanya lawong sudah tahu jalannya, alatnya punya, cara dan tekniknya ngerti, paham. Logikanya, ayo iya enggak? Iki aslinya jenengan urung patek apal koyone. Gong patek apal iki koyone. Kalau di antara kita masih ada yang kurang mengerti, kurang memahami, kurang mengetahui, maka saat ini saya ingin mengajak panjenengan membuka pelajaran yang sudah panjenengan pelajari. Membuka kembali pelajaran-pelajaran atau pengkajian-pengkajian yang sudah panjenengan pelajari atau sudah panjenengan kaji. Ilmunya, sainsnya itu sesungguhnya sederhana. Ilmunya atau sainsnya itu sesungguhnya sederhana. Yang penting panjenengan sudah ngerti, paham, tahu, dan hafal. Ini tidak peduli disebut dogma atau bukan dogma, disebut doktrin atau bukan doktrin. Yang penting panjenengan itu sudah ngerti, paham, tahu, dan hafal. Itu sudah lebih dari cukup. Karena ini tentang hidup, maka selanjutnya hidup itu sendiri yang akan melakukan. Jadi aslinya nggak ribet aslinya. Sesungguhnya itu tidak sulit. Kenapa saya katakan tidak ribet? Kenapa saya katakan tidak sulit? Lawong kesalahan tetangga panjenengan loh, panjenengan bisa hafal.
Mosok wahyu panca gaib, wahyu pancalaku yang sedang panjenengan kaji kok panjenengan enggak hafal? Enggak mungkin lah. Harusnya itu lebih mudah dibandingkan menghafal kesalahan-kesalahan tetangga. Namun apapun alasannya, yuk kita ulang lagi. Wahyu panca gaib adalah wahyu itu pemberian. Panca itu 5, gaib itu ruh. Wahyu panca gaib berarti pemberian 5 ruh. Nah, ini paten nih. Pemberian 5 ruh itu apa saja? Mutmainah, aluamah, hidup, amarah, dan supiyah. Mutmainah, aluamah, hidup, amarah, supiyah. Itu siapa? Mutmainah, aluamah, amarah, supiyah adalah esensi maha suci hidup. Sedangkan hidup adalah ruhnya maha suci hidup. Memiliki 4 esensinya maha hidup, mempunyai ruhnya maha suci hidup. Dalam satu wujud ini kok sampai mengalami masalah, apapun bentuk masalahnya, berarti dia kurang mengerti, kurang memahami, kurang mengetahui siapa dirinya, dari mana dirinya, untuk apa dirinya, dan hendak kemana dirinya. Dikarenakan kurang mengerti, kurang memahami, kurang mengetahui siapa dirinya, dari mana dirinya, untuk apa dirinya, dan hendak kemana dirinya, maka siapapun dia tidak akan pernah bisa membawa dirinya, tidak akan pernah bisa menempatkan dirinya, tidak akan pernah bisa menyesuaikan dirinya, apalagi menjaga dirinya. Dikarenakan tidak bisa membawa dirinya, menempatkan dirinya, menyesuaikan dirinya, dan menjaga dirinya, maka di sepanjang kehidupannya selalu dikerumuni masalah-masalah. Dikarenakan disebabkan kelakuannya selalu mempermasalahkan. Gitu tak. Asline pol gampange. Asline itu pol gampange. Tanpa syarat ritual-ritual khusus atau tidak khusus. Yang penting panjenengan sudah mengerti, sudah memahami, sudah mengetahui dan hafal. Selanjutnya hidup panjenengan sendiri yang akan melakukan. Terkecuali kalau hidup panjenengan tidak melakukan. Tapi sepanjang sejarah peradaban manusia di dunia ini, belum ada yang menulis hidup tidak melakukan apa-apa, itu belum ada. Jadi yang menjadikan kita itu tidak bisa
adalah jika hidup tidak melakukan apa-apa. Namun sepanjang sejarah peradaban manusia hidup di dunia ini, itu satu pun enggak ada yang mencatat hidup tidak melakukan apa-apa. Itu enggak ada. Hidup selalu disejarahkan melakukan apapun. Kalau bukan hidup yang melakukan, nah di sini baru bisa dikatakan sulit, dikatakan rumit, bahkan berat. Karena apa? Karena apa yang sedang kita kaji bersama ini kaitannya sangat erat dengan yang namanya Baitul Makmur, Baitul Muharram, dan Baitul Muqaddas, yang merupakan singgasananya Maha Suci. Tiga singgasana Maha Suci yang secara spiritual disebut-sebut sebagai Baitul Makmur, Baitul Muharram, Baitul Muqaddas atau Baitul Maqdis, yang sering saya bahasakan dengan sangat sederhana sebagai otak atau pikiran, hati atau batin, kelamin atau syahwat. Ini yang bisa menjaga hanya ruhnya Maha Suci, yaitu hidup kita. Selain ruhnya Maha Suci atau hidup kita, tidak akan ada yang bisa menjaga kebersihan Baitul Makmur, Baitul Muharram, dan Baitul Muqaddas. Ini baru bisa dikatakan rumit kalau hidup tidak melakukan. Karena yang bisa melakukannya hanya hidup, selain hidup tidak bisa. Agar supaya Maha Suci bisa bertahta di atas singgasananya, maka singgasananya ini harus bersih, harus indah, harus terawat. Dan yang bisa melakukan hal ini itu hanya hidup kita. Selain hidup kita enggak ada yang bisa. Membersihkan Baitul Makmur, Baitul Muharram, Baitul Muqaddas itu gampang. Membersihkan otak atau pikiran, hati atau batin, kelamin atau syahwat itu gampang. Asalkan panjenengan berani bertobat serta tidak gengsi memohon pengampunan kepada Maha Suci. Dikarenakan Maha Suci itu adalah Maha Pengampun, dijamin dimulai ketika panjenengan bertobat dan memohon pengampunannya, Baitul Makmur panjenengan bersih, Baitul Muharram panjenengan bersih, Baitul Muqaddas panjenengan bersih. Lah yang tidak mudah itu menjaga kebersihannya agar supaya tidak ternoda lagi. Agar supaya tidak terkotori lagi. Apa saja yang bisa menodai, yang bisa mengotori Baitul Makmur, apa saja yang bisa mengotori Baitul Makmur, yang bisa menodai Baitul Makmur adalah cara kerja otak kita ketika berpikir. Cara kerja otaknya kita ketika berpikir, lah ini yang bisa menodai atau mengotori Baitul Makmur. Cara kerjanya otak ketika berpikir yang seperti apa Pak Web yang bisa menodai atau mengotori Baitul Makmur? Cara kerjanya otak kita yang pikirannya itu jelek.
negatif, buruk, jahat. Yang bisa mengotori dan menodai Baitul Muharram itu apa Pak Web? Yang bisa mengotori atau menodai Baitul Muharram adalah cara kerjanya hati panjenengan sendiri ketika membatin. Cara kerjanya hati ketika membatin seperti apa Pak Web yang bisa menodai atau mengotori Baitul Muharram? Ketika cara kerjanya hati panjenengan membatin sirik, iri, dengki, buli, benci, dendam, fitnah, cemburu. Itu. Yang bisa mengotori atau menodai Baitul Muqaddas, apa Pak Web yang bisa mengotori atau menodai Baitul Muqaddas adalah cara kerja kelamin panjenengan sendiri ketika bersahwat, berkeinginan maksudnya. Cara kerjanya kelamin panjenengan ketika berkeinginan, inilah yang bisa menodai atau mengotori Baitul Muqaddas atau Baitul Maqdisnya panjenengan. Cara kerjanya kelamin ketika bersahwat seperti apa Pak Web yang bisa menodai, mengotori Baitul Muqaddas atau Maqdis? Cara kerja kelamin yang ketika bersahwat atau berkeinginan mencari-cari kesalahan orang lain, mencari-cari keburukan orang lain, mencari-cari kekurangan orang lain. Itu. Kalau panjenengan sudah ngerti, sudah paham, sudah tahu dan hafal, berarti panjenengan sudah tahu jalannya, yang artinya panjenengan sudah tahu jalannya, alatnya punya, cara dan tekniknya panjenengan ngerti, paham. Baitul Makmur panjenengan terjaga, Baitul Muharram panjenengan terjaga, Baitul Muqaddas panjenengan terjaga, mau apa ayo? Mau apa? Tidak ada satupun keinginan panjenengan yang akan terpending di sini. Ini perlu dibuktikan. Jangan cuma katanya wong edan bagu. Panjenengan harus membuktikannya sendiri. Karena dengan membuktikan sendiri panjenengan akan mempunyai kekuatan wahyu pancalaku. Kalau panjenengan tidak mengalami sendiri, kalau panjenengan belum mengalami sendiri wahyu pancalaku panjenengan atau iman panjenengan tidak akan mengalami kekuatan, tidak mempunyai kekuatan. Agar supaya wahyu pancalaku panjenengan atau iman panjenengan memiliki kekuatan, maka panjenengan harus mengalami sendiri. Nah. Jangan memberikan alasan kepada saya untuk sulit. Saya sulit tidak berpikir negatif itu sulit Pak Web. Saya enggak berpikir jelek itu sulit. Jangan katakan itu. Karena panjenengan dicipta bukan untuk itu. Panjenengan didesain bukan untuk itu. Jadi enggak ada alasan untuk berpikir positif itu sulit, itu enggak ada alasan. Untuk berpikir baik itu sulit, itu enggak ada alasan. Karena panjenengan dirancang bukan untuk itu, panjenengan dicipta bukan untuk itu. Untuk tidak sirik, iri, dengki susahnya Pak Beb? Enggak mungkin. Karena panjenengan dirancang bukan untuk itu.
Panjenengan dicipta bukan untuk itu. Tidak ingin mengetahui kesalahan orang lain, kekurangan orang lain. Agar supaya tidak ingin kepo dengan urusan orang lain. Susahnya Pak Beb, tidak mungkin karena panjenengan dirancang bukan untuk itu, dicipta bukan untuk itu. Panjenengan adalah esensi maha dasarnya maha suci. Jadi jangan rendahkan diri panjenengan sendiri hanya berpikir jelek. Jangan hina diri panjenengan sendiri dengan sirik, iri, dengki. Jangan jatuhkan diri panjenengan sendiri hanya dengan mencari-cari kesalahan orang lain. Karena panjenengan diadakan di dunia ini bukan untuk itu semua. Jadi penjelasannya sangat jelas. Penjelasannya itu sangat jelas. Kalau panjenengan belum bisa beli mobil, berarti panjenengan belum mau berpikir positif. Kalau panjenengan belum bisa beli mobil, berarti panjenengan belum mau. Enggak sirik, iri, dengki itu belum mau. Apa yang sedang kita kaji bersama, kalau kita masukkan ke dalam ilmu logika, logikanya kan gitu. Alasan model apa? Saya tidak percaya itu. Ini harus panjenengan praktekkan. Tidak ada satupun sejarah yang meriwayatkan jadi orang susah itu enak. Itu enggak ada sejarahnya. Hidup di ujung telunjuknya orang lain itu enak, enggak ada sejarahnya. Jadi hentikan semua itu. Mari kita hentikan semua itu. Karena kebiasaan-kebiasaan kita yang seperti itulah alam semesta melakukan bersih-bersih terus, enggak ada henti-hentinya. Harus kita hentikan. Dimulai dari diri kita sendiri. Ini harus dihentikan. Tidak ada satupun rakyat NKRI yang tidak ingin makmur itu enggak ada. Tidak ada satupun rakyat NKRI yang ingin menderita itu enggak ada. Tidak ada satupun rakyat NKRI yang ingin nista, rugi, gagal, sakit. Kayaknya enggak ada. Semuanya ingin NKRI itu adil, damai, sejahtera, aman, merata keadilannya, kesuksesannya. Kan inginnya gitu. Lah ini dimulai dari diri kita sendiri, bukan dimulai dari presiden. Bukan dimulai dari DPR, tapi dimulai dari diri kita sendiri masing-masing. Lah ini hakikatnya kajian diri kan ini. Nah kalau kita tidak segera mempraktekkan ini, berarti kita bukan pelaku pengkaji diri. Siapa aku, dari mana aku, untuk apa aku, hendak kemana aku. Kalau dibahasakan spiritual, siapa diriku, dari mana diriku, untuk apa diriku, hendak kemana diriku. Nah, kalau dibahasakan spiritual. Dan diri kita yang sesungguhnya adalah 5 roh. Sikap dan sifatnya 5 roh adalah wahyu pancalaku. Ini saya enggak akan menguraikan soalnya jenengan sudah hafal semua. Kalau panjenengan sudah ngerti, paham, tahu dan hafal, maka langkah selanjutnya panjenengan harus mengenali cara kerja otaknya panjenengan sendiri. Panjenengan harus berusaha mengenali cara kerjanya hati panjenengan.
panjenengan harus berusaha mengenali cara kerjanya kelamin panjenengan. Ketika panjenengan mengetahui otak panjenengan bekerja dengan sistem pemikiran buruk, jelek, negatif, jahat. Karena itu bisa menodai, bisa mengotori Baitul Makmur. Ya dihentikan toh, jangan dituruti. Nah. Yang mengetahui pikiran kita itu baik atau buruk itu kita sendiri. Yang bisa menghentikan pikiran kita itu baik atau buruk juga kita sendiri. Tidak ada sesuatu apapun di luar diri yang bisa mempengaruhi panjenengan kalau panjenengan tidak mau, kalau panjenengan tidak mengizinkan. Bisanya panjenengan dipengaruhi itu dikarenakan panjenengannya mau. Panjenengannya mengizinkan dipengaruhi, makanya panjenengan terpengaruh. Jadi kesimpulannya, kalau panjenengan sudah merasa, mengerti, memahami, dan mengetahui serta hafal apa dan bagaimana itu wahyu pancagaib dan wahyu pancalaku, maka langkah selanjutnya adalah menjaga kebersihan otak atau pikiran, hati atau batin, kelamin atau syahwat. Itu sudah lebih dari cukup. Itu sudah lebih dari cukup. Dan caranya, tekniknya juga gampang banget. Cara dan tekniknya juga gampang banget. Tinggal stop ketika otak panjenengan berpikir buruk, stop. Ketika hati panjenengan membatin sirik, iri, dengki, stop. Ketika kelamin panjenengan berkeinginan, stop. Gampang tuh aslinya. Tidak semudah itu Pak Web. Iya, kira-kira ngono, tidak. Asli gampang, garek stop ngono tok. Stop. Stop berarti tidak mengikuti, tidak melakukan. Untungnya apa berpikir buruk? Sirik, iri, dengki, keuntungannya apa? Ingin mencari-cari kesalahan orang lain, untungnya apa? Hidung kita yang pesek juga tetap pesek, iya kan? Terkecuali dengan berpikir buruk, hidung kita yang pesek berubah mancung, silakan dilakukan. Berpikir buruk, hidung kita yang pesek tetap pesek. Punya utang tetap harus kita lunasi, bukan orang lain yang melunasi. Berarti kan gak ada untungnya sama sekali. Gak ada untungnya sama sekali. Justru semakin sering kita lakukan, semakin gak tenang jiwa raga kita. Semakin gak nyaman jiwa raga kita. Jadi saya gak mau dibantah. Egois sidik ya. Saya tidak mau dibantah. Kenapa saya tidak mau dibantah? Omonganmu Pak Web setinggi langit. Dan saya sudah ngerti, paham, tahu, hafal apa yang engkau kaji. Tapi nyatanya nol. Sing mau duwe masalah, yo nambah masalahnya. Bahkan yang tadinya tidak punya masalah jadi punya masalah. Buktinya mana Pak Web? Buktinya mana? Buktinya panjenengan masih punya pikiran jelek. Itu buktinya. Kalau panjenengan tidak punya pikiran jelek lagi, pikiran buruk, pikiran negatif, tidak punya, tidak mungkin. Tidak mungkin. Kalau panjenengan sudah tidak punya sirik, iri, dengki, benci, bully, fitnah, dendam, nggak mungkin kalau panjenengan tidak punya.
Sekali lagi saya katakan, maka mari kita bareng-bareng menyetop semua itu. Selain tidak ada untungnya apa-apa, juga tidak membuat kita bahagia. Aslinya ki ngono lho. Tinggal panjenengannya mau menyetop apa enggak. Itu toh. Ingat, jalannya kita sudah tahu. Alatnya kita sudah punya. Cara dan tekniknya kita sudah ngerti, sudah paham. Tinggal panjenengannya mau mempraktekkan apa enggak. Itu saja. Kalau panjenengan masih belum mau mempraktekkannya sesuai sikap dan sifatnya, berarti panjenengan belum capek. Panjenengan belum lelah. Sebab itu panjenengan masih rajin mencari masalah. Karena panjenengan belum capek, karena panjenengan belum lelah. Kalau panjenengan memang sudah capek, sudah lelah, mestinya panjenengan akan berhenti. Karena tidak ada jalan lain, tidak ada cara lain, tidak ada teknik lain selain terjaganya Baitul Makmur, Baitul Muharram, dan Baitul Muqaddas atau Maqdis. Kesempatan saya datang dalam acara kekadangan umum di Malang, Jawa Timur ini tak lain dan tak bukan. Saya hendak membantu. Saya akan melakukan persekutuan. Saya akan melakukan kerjasama dengan alam semesta yang sedang melakukan bersih-bersih lantainya. Agar supaya jika kejadian benar akan terjadi, kejadiannya tidak fatal. Tutup poin. Kedatangan saya ke sini untuk melakukan penyempurnaan. Penyempurnaan apa Pak Web? Penyempurnaan arwah-arwah yang gagal sempurna. Mungkin ini terkesan konyol ya. Tapi begitulah kenyataannya. Kok Pak Web mengambil tempat di Malang, berarti arwah-arwah yang meninggalnya di Malang banyak yang enggak sempurna? Enggak begitu. Enggak seperti itu. Kebetulan kesempatan saya untuk di Malang. Panjenengan ingat tragedi Kanjuruhan? Panjenengan merasa pilu enggak? Saya yang bukan orang asli Malang aja merasa pilu. Apalagi panjenengan yang orang Malang atau dekat dengan Malang.
Karena korbannya juga tidak semua orang Malang kan. Ada yang dari luar Malang. Laku ini sangat penting dan harus dikuasai oleh seluruh putra. Laku ini sangat penting dan harus dikuasai oleh seluruh putra Rama agar supaya putra Rama bisa manunggal dengan alam semesta. Hal ini tidak akan menutup kemungkinan arwah-arwah lain selain korban tragedi Kanjuruhan akan ikut nimbrung memanfaatkan momen ini. Karena itu penyempurnaannya saya lakukan secara massal. Sedangkan dalam prakteknya nanti saya akan melakukannya bersama-sama panjenengan agar supaya panjenengan juga bisa melakukannya sendiri dimanapun panjenengan berada. Kalau panjenengan diharuskan oleh alam semesta di sekitar panjenengan. Jalannya sama, alatnya sama, hanya ada beberapa cara atau teknik yang harus panjenengan ketahui bersama, yaitu tentang penyempurnaan secara massal. Di dalam prosesnya saya menggunakan sarana dua hal. Satu hal yaitu air yang diambil dari mata air yang enggak mampet gitu maksudnya. Mata air yang enggak mampet. Ya, mata air yang ngalir enggak mampet. Maksudnya bukan dari PDAM. Melainkan dari sumur atau dari sungai. Seperti itu. Yang kedua adalah kembang atau bunga. Bunga ini saya menggunakannya 7 rupa atau 7 jenis. Keduanya merupakan filosofi dari perbedaan antara arwah atau jiwa dan wujud. Bahwasanya yang namanya jiwa itu butuh sarana. Tanpa sarana jiwa tidak bisa apa-apa. Tanpa sarana jiwa kita itu tidak bisa apa-apa. Sukma kita itu tidak bisa apa-apa. Betapapun semasa hidupnya pernah berguru ilmu kesaktian kesana. Ketika jiwa ini berpisah dengan raganya, jiwa kita menjadi tidak bisa apa-apa. Maka untuk sesuatu hal jiwa kita membutuhkan sarana. Sebab karena itu saya menggunakan sarana di dalam proses penyempurnaannya. Dan dari sekian banyak sarana yang bisa dijadikan untuk sarana hal ini, itu yang prosesnya paling cepat hanya ada 2. Yaitu air dan bunga. Prosesnya paling cepat itu maksudnya proses pelenyapannya. Proses pelenyapannya itu yang paling cepat adalah air dan bunga. Ada banyak sarana-sarana lain, namun proses pelenyapannya itu lama. Jadi kalau harus
humorkan. Melalui air dan bunga ini, sukma-sukma itu atau arwah-arwah itu akan masuk. Dan arwah-arwah atau sukma-sukma yang belum berhasil mencapai kesempurnaan mati ini, yang sudah masuk ke dua sarana ini, nah ini baru bisa kita lakukan penyempurnaannya. Terkait ini, saya ingin berkomunikasi dengan panjenengan semua. Ada yang ingin mengetahui lebih detail? Jika ada yang ingin mengetahui lebih detail tentang penyempurnaan yang namanya arwah atau sukma setelah berpisah dengan raga, maka saya sediakan waktunya untuk bertanya, dan saya mohon ada yang bisa menyediakan mikrofon untuk siapapun yang bertanya. Ini penting loh ya, ini penting. Enek pora, enek mikrofon maneh pora. Ya, kalau ada tolong diberikan. Siapapun, monggo, siapa yang ingin bertanya? Cek. Rahayu, rahayu, rahayu. Selamat. Saya Muhammad Kurdi dari Madura, Pamekasan, Pak. Dari Madura, Pamekasan. Iya, Bapak Pamekasan. siapa? Bapak siapa? Bapak Kurdi. Kurdi. Kurti. Iya. Monggo. Ya, kami masuk wahyu penjagaib atau ikut manekung memang barusan, Pak. Iya. Di bulan 11 2023. Jadi pengkajian ini kami sendiri belum banyak memahami, intinya untuk berinteraksi sama Bapak. Cuman saya banyak mengikuti kajian-kajian Bapak di YouTube. Nah, yang kami tanyakan berkenan masalah cara penyempurnaan bagi arwah-arwah yang belum sempurna. Bagaimana cara detailnya kami untuk menyempurnakan arwah orang tua kita sendiri, dan bagaimana untuk menyempurnakan arwah secara massal. Apakah sama proses penyempurnaannya? Kalau sama bagaimana? Kalau tidak sama bagaimana? Mungkin seperti itu pertanyaan dari kami untuk mewakili saudara-saudara yang lain. Mungkin seperti itu. Terima kasih Bapak. Mohon penjelasannya. Terima kasih atas pertanyaan indahnya. Bagaimana cara menyempurnakan arwah orang tuanya sendiri yang sudah meninggal, atau cara menyempurnakan arwah secara massal? Kalau ada kesamaannya seperti apa, kalau ada perbedaannya seperti apa? Begitu ya pertanyaannya. Jelas beda. Menyempurnakan keluarga sendiri dengan menyempurnakan arwah yang bukan keluarga, ini beda.
Di dalam pengkajian spiritual agama dijelaskan tidak akan aku izinkan apapun ikut campur urusan ruh. Artinya sesungguhnya makhluk itu tidak diberi kuasa untuk ikut campur tentang ruh. Ruh adalah urusannya Maha Ruh, urusannya Maha Suci. Tidak satupun makhluk yang diizinkan untuk itu. Namun ada penjelasan lain. Yang menjelaskan jika ruh terpisah dengan wujud, ini saya menggunakan bahasa paling sederhana ya. Apabila ruh telah berpisah dengan wujud, maka dia terputus dari 3 hal soal dunia. Kecuali 1, yaitu doa anak yang saleh. Artinya dari penjelasan ini ada hal yang memungkinkan bagi kita untuk melakukan sesuatu terkait ruh. Tentang ini kita bisa mengambil intinya. Intinya apa? Daripada kita hanya melakukan doa atau ngirim doa. Nah, kalau ini bisa, ya lebih baik kita sempurnakan toh. Karena apa? Karena doa yang kita kirim tidak menyelesaikan apa yang arwah alami di sana. Itu sedikit penjelasannya. Lalu caranya seperti apa Pak Web? Kalau menyempurnakan arwah keluarga sendiri, arwahnya keluarga sendiri yang sudah meninggal, itu sama seperti melakukan patrap samadhi mijil sampurno. Tidak butuh, tidak perlu sarana apapun. Cukup melakukan patrap samadhi mijil sampurno dari awal sampai akhir. Hanya saja di mijil sampurno bagian ayat yang berbunyi arso nyampurnaake Sri mawur bajang wurung komo wurung kang umijil saka raganingsun, ini diganti nama raga atau nama wujudnya yang hendak disempurnakan. Itu perbedaannya. Untuk yang sudah manekung, untuk yang sudah gembleng, ini ada tertulis di buku. Penjelasan lengkapnya ada tertulis di buku. Untuk yang sudah manekung atau sudah gembleng tentang penyempurnaan ini. Lah kalau ruh atau sukma raganya orang yang bukan keluarga kita sendiri, nah ini harus menggunakan sarana. Harus menggunakan sarana. Sarananya apa? Dari sekian banyak sarana yang bisa digunakan untuk proses penyempurnaannya, yang paling cepat pelenyapannya itu adalah
bunga, dan air. Sebenarnya caranya juga sama. Seperti menyempurnakan sukma atau arwahnya raga yang masih keluarga kita sendiri. Sama. Hanya saja bedanya, kalau menyempurnakan arwah atau sukmanya keluarga sendiri, itu di bagian setelah meniup kedua telapak tangan, ini tidak diusapkan ke seluruh tubuh, melainkan diusapkan ke makamnya keluarga yang hendak disempurnakan itu. Jadi ketika kita melakukan patrap samadhi mijil sampurno, setelah meniup ke kedua telapak tangan, itu kan kita usapkan ke seluruh tubuh kita sendiri. Nah ini kalau menyempurnakan arwah atau sukmanya keluarga sendiri, tidak diusapkan ke seluruh tubuh kita sendiri, melainkan diusapkan atau ditempelkan di makamnya keluarga yang sudah meninggal itu. Nah kalau sukma atau arwahnya orang yang bukan keluarga kita, setelah meniup kedua telapak tangan, ini juga tidak diusapkan ke seluruh tubuh kita atau diusapkan ke makamnya. Namun jika penyempurnaannya bukan massal, ini bisa diusapkan ke makamnya. Namun kalau proses penyempurnaannya secara massal, berarti kan banyak nih jumlahnya. Lah ini diusapkan atau kedua tangannya dicuci dengan air kembang. Setelah kedua tangan dicuci menggunakan air kembang, sebelum palungguh panutup, nah kembangnya kita ambil, kita larung di air yang mengalir. Sungai atau kali, air yang mengalir. Kembangnya kita ambil, kita larung di sungai atau di air mengalir. Sedangkan airnya bisa disiramkan di tempat kejadian. Kalau enggak tahu tempat kejadiannya, bisa disiramkan ke tanah atau bumi. Dengan sabda sampurno bali maring asal usul sangkan paraning dumadi. Jadi proses lengkapnya sebelum melakukan patrap harus sudah menyediakan kembang 7 rupa dan air hidup. Air hidup itu air yang tidak mati ya. Seperti air yang diambil dari sumber langsung atau air dari sumur langsung. Nah, itu air yang tidak mati. Kalau air yang direbus itu kan air sudah mati itu. Ya, direbus itu. Setelah 2 syarat ini sudah siap, baru melakukan patrap samadhi mijil sampurno. Dimulai dari palungguh jati atau palungguh pambuka, kemudian patrap kunci dan membaca bacaan kunci 7 kali berturut-turut, berlanjut ke patrap paweling, kemudian membaca bacaan paweling 3 kali berturut-turut, kemudian berlanjut ke patrap mijil dan membaca bacaan mijil sampurno 1 kali. Ingat, di bagian ayat arso nyampurnaake, di bagian ayat ini nih, Sri Mawur
bajang wurung kama wurung kang umijil saka ragan ingsun, yang diganti nih ya, yang diganti. Sri mawur bajang wurung kama wurung kang umijil saka ragan ingsun. Nah, bagian ini yang diganti. Diganti nama raga atau nama wujudnya arwah yang hendak kita sempurnakan. Setelah selesai, kemudian bersamadi. Ingat, setelah selesai mijil sampurno harus bersamadi. Melalui samadi yang sedang kita lakukan inilah arwah yang hendak disempurnakan akan memasuki kedua sarana yang sudah kita sediakan, yaitu air dan bunga. Nah, kalau cuma satu, ya bisa dikira-kira samadinya. Namun kalau dalam jumlah banyak ya harus lama, samadinya harus lama. Setelah samadi ini dirasa sudah cukup, kemudian berdiri untuk melakukan patrap singkir dari awal sampai selesai. Di tahapan ketika kita meniup kedua telapak tangan kita, selanjutnya jangan diusapkan ke seluruh tubuh kita sendiri, melainkan diusapkan ke yang hendak disempurnakan. Kalau ada makamnya, diusapkan ke makamnya. Kalau enggak ada makamnya, disentuhkan ke bunga dan air yang sudah disediakan. Setelah itu jangan melakukan palungguh panutup terlebih dulu, karena bunganya atau kembangnya harus dilarung di sungai, di air mengalir. Sedangkan airnya disiramkan ke tanah. Setelah itu baru bisa melakukan palungguh panutup. Bisa paham yang dari Madura? Itu caranya. Untuk mengetahui arwah atau sukma sudah sempurna atau belum sempurna, bagaimana Pak Web? Arwah-arwah yang belum sempurna itu masih gentayangan. Salah satu bentuk gentayangannya, ini gentayangan ini jane saru ya. Jane ya ora gentayangan, keluyuran. Tapi nek keluyuran kuwi menungso dudu arwah. Kalau keluyuran itu manusia yang masih berwujud. Nah, kalau arwah ndak bisa disebut keluyuran itu, bisanya disebut gentayangan. Tapi kata-kata gentayangan itu ya saru jane. Tapi bagaimana lagi lawong untuk para arwah kalau ndak manggon, ndak menetap, ya sebutannya gentayangan itu tadi, pindah-pindah tempat. Dari sekian banyak mondar-mandirnya, keluyurannya, gentayangannya, itu salah satunya menemui keluarga. Entah itu melalui mimpi atau melalui isyarat-isyarat. Nah, kalau terjadi seperti itu berarti arwahnya belum berhasil mencapai kesempurnaan mati. Lalu apa yang harus dilakukan? Apakah harus didoain, dikirimin kembang dan lain sebagainya? Itu bagus, namun tidak menyelesaikan keadaan arwah. Yang bisa menyelesaikan keadaan arwah di alam arwah sana yaitu ditunjukkan jalannya agar supaya bisa mencapai kesempurnaan matinya. Jalan kesempurnaan matinya itu seperti apa Pak Web? Kan tadi sudah saya tanya, jenengan enggak jawab. Dan ketika panjenengan tidak menjawab, saya setempel sudah ngerti, sudah paham, sudah tahu. Bahwasanya panjenengan tahu jalannya.
punya alatnya, cara dan tekniknya panjenengan ngerti, paham. Ah itu. Bagaimana Kadang dari Madura? Siap? Loh, kalau untuk menyempurnakan arwah orang tua itu kan tidak harus pakai serana. Ya. Cara prakteknya untuk menyempurnakan patrap samadhi mikil sampurno itu kan karena tidak pakai serana itu kan diusapkan di makamnya. Ya, di makam. Nah, apakah itu kita itu harus mikil sampurnonya patrap samadhi mikil sampurno di tempat makam apa di rumah? Karena kalau di rumah itu kan jelas ada sarana gitu nah. Seperti apa Pak? Apa harus di makamnya? Apa di rumah juga bisa? Seperti apa nah? Penjelasan. Terima kasih. Kalau panjenengan ya jelas melakukan patrap samadhi mijil sampurno dari awal sampai akhir kan. Kalau patrap samadhi mijil sampurno dilakukan di rumah, panjenengan kuat dari rumah sampai ke makam dalam keadaan seperti ini. Karena apa? Karena kedua tangan panjenengan ini sudah mengandung sabda. Tidak boleh disentuhkan apapun selain yang hendak disempurnakan. Nah kalau makam orang tuanya 7 kilo berarti harus pakai motor ya. Berarti yang pertama tersentuh adalah motor, bukan arwahnya. Jadi ya harus dilakukan patrap samadhi mijil sampurnonya harus dilakukan di samping makamnya. Wah kalau melakukan patrap samadhi mijil sampurno di samping makamnya, apa kata orang Pak Web? Saya bisa dianggap sesat. Lah menurut panjenengan, apa yang sedang kita kaji bersama ini sesat enggak? Nah kalau tidak sesat, ngapain malu dikatain sesat? Mantap. Jangan malu. Toh yang dilakukan kan kuburannya orang tuanya sendiri, bukan kuburannya orang lain. Kemudian Pak Web, caranya membuktikan arwah yang sudah disempurnakan ini berhasil sempurna atau tidak, caranya membuktikan bagaimana Pak Web? Iya dibongkar makamnya. Ayo, Pani. Bongkar makamnya. Kalau makam tersebut dibongkar masih ada tengkoraknya, masih ada mayatnya, tinggalkan wahyu pancagaib. Percuma panjenengan melakukannya. Tapi kalau dibongkar, tengkoraknya enggak ada, mayatnya enggak ada, memangnya keuntungan apa yang akan panjenengan dapatkan? Nah kalau itu bisa memuaskan panjenengan setelah melakukan proses penyempurnaan untuk membuktikan sudah sempurna atau belum, bongkar makamnya. Enggak ada cara lain kan, ngono kan? Nggih. Sudah. Untuk yang lain saya persilakan waktunya untuk bertanya. Bertanya selain tentang penyempurnaan juga boleh. Mungkin panjenengan belum terlalu mengerti wahyu pancagaib itu apa. Silakan bertanya. Mumpung langsung. Kalau di YouTube jenengan enggak bisa. Ini mumpung langsung. Siap. Nggih, tolong siap. Mikrofonnya. Rahayu Bapak. Selamat. Sing ndi ki wong? Ndi? Halo. Halo, nggih. Enggak. Lamongan. Tuban, Pak. Oh, Tuban. Kalau menyempurnakan untuk anak pernah keguguran, tapi makamnya tempatnya jauh.
itu bagaimana Pak? Cuma itu saja yang kita tanyakan. Matur suwun. Anak ini lebih mudah lagi karena yang namanya anak itu kan kencingnya kita toh. Jadi tidak perlu sarana kijing makam. Lah ini makamnya sendiri. Jadi podo karo disap. Namun niatnya, nah ini. Jadi Sri Mawur Bajang Wurung Komo Wurung Kang Umijil Saka Raganingsun ini diganti namanya anak yang hendak disempurnakan. Namun kedua telapak tangan setelah ditiup diusapkan ke seluruh tubuhnya sendiri. Karena kaitan anak itu ya dengan bapaknya. Kayak rampung urung. Sudah selesai belum itu? Okay. Ya yang lain silahkan. Terima kasih Pak Web. Sepertinya saya kenal sama yang nanya barusan ini. Ayo, jangan malu loh ya, jangan malu. Saya tahu panjenengan punya pertanyaan lain. Ayo tanyakan secara umum dan akan saya jawab blak kotak tanpa tede ngaling-ngaling. Ayo. Tidak terlalu penting itu anak keguguran, tidak terlalu penting. Ada sesuatu pada angan-angan panjenengan. Ayo tanyakan sejujurnya, tanyakan sebetulnya dan saya akan menjawabnya tanpa tedeng aling-aling. Mungkin panjenengan bisa mewakili semua yang hadir. Iya, tetap di dalam problema kehidupan kalau saya pribadi. Tapi matur suwun sekarang sudah mulai di angka 1 mulai. Bener kui. Iya, sudah. Artinya di sini sudah damai dengan diri hingga sudah sadar tentang diri. Belum. Di mata saya panjenengan belum. Wis to langsung ngomong Pak Web carane dodol ben sukses iki piye? Ayo. Nggih. Nggih, Pak. Nggih, matur suwun. Nggih. Ora usah izin. Nggih, matur suwun Bapak. Nggih, siap. Nggih, pacane niku. Saya perhatikan gonta-ganti apa lapangan kerja kok ora enek sing dadi. Panjenengan punya sekolahan, tapi panjenengan ndak mau nanya ke sekolahannya. Yang ditanya malah sing podo-podo sekolah. Mungkin yang lain juga ada yang mengalami kan? Selamat matur suwun. Oke Pak Web, kalau begitu pertanyaan saya bagaimana caranya menjadi seorang penjual tidak mengalami kerugian, bisa untung, sukses. Caranya koyong ini.
awalnya. Jalannya kan kita sudah tahu. Alatnya kita sudah punya. Cara dan tekniknya, nah ini ada yang sudah ngerti, ada yang belum. Ada yang sudah paham, ada yang belum. Kalau diperkarakan, perkaranya kan hasilnya yang kono toh. Lah panjenengan masuk ke dalam kategori kurang mengerti, kurang paham cara-caranya. Mulane kalau sedang punya kuota, jangan ngelihat dangdut. Simak motivasi-motivasi yang saya updatekan di hampir setiap saatnya. Seperti yang sudah sering saya motivasikan, bahwa apapun kehidupan kita sehari-hari itu berawal dari ininya kita sendiri. Kehidupan kita sehari-hari, model apapun itu awalnya dari pikiran kita sendiri. Artinya kehidupan yang kita jalani saat ini itu adalah hasil pemikiran kita sendiri beberapa saat yang lalu. Harusnya Anda ingatkan motivasi, jagalah pikiranmu karena pikiranmu akan menjadi, masih ingat kan? Nah itu jane caranya. Itu caranya. Kurang jelas Pak Web. Contoh. Bakul apa? Buah. Pernah jualan buah segar? Iya, buah segar. Pernah jualan buah segar. Katakanlah panjenengan sedang keliling membawa jualan buah segar. Berjalan 1 kilo ndak ada yang beli. Karena kejadian yang akan dialami oleh kita adalah itu hasil pemikiran kita sendiri ketika berjalan 1 kilo. Apa jenenge lamanya 1 kilo jaraknya nggak ada yang beli, ya ojo mikir nggak ada yang beli, mikiro ono sing tuku ngono lho. Gampang sini ya. Lah ini kebiasaan kita di sini, kebiasaan kita. Lah ini arti maksud daripada jagalah, kenalilah cara kerja otakmu ketika berpikir. Ini kan maksudnya nih gini. Kebiasaan kita sehari-hari, kepalanya terasa sengkring. Sebelah kepalanya hanya terasa sengkring. Tapi apa yang kita katakan, aduh sekalor aku. Ya sekalor temenanan. Vertigo aku, ya vertigo temenanan. Ini kan sering saya bahas. Oh, ini kan sering saya bahas. Karena panjenengan tidak mempraktekannya. Panjenengan nyimak video pencerahannya, tapi panjenengan tidak melakukannya. Tidak mempraktekannya. Akhirnya kan di situ tak. Glegen, waduh masuk angin. Ya masuk angin temenanan jenengan. Gak enek sing waduh ora enek sing tuku. Ya ora enek sing tuku temenanan. Kan gitu. Bukan patrap samadinya yang kurang hebat, bukan
samadinya yang kurang lama bukan kebanyakan luputnya, bukan. Karena panjenengan menginginkan sendiri. Vertigo yang panjenengan alami itu keinginan panjenengan sendiri. Sakit kepala yang panjenengan alami itu keinginan panjenengan sendiri. Jualan gak ada yang beli itu juga keinginan panjenengan sendiri. Aslinya kan sesederhana itu kan. Paham? Tuban. Nah kalau paham, ketika panjenengan melakukan itu lagi dan mengalami itu lagi, apa yang harus panjenengan lakukan? Coba. Dodolan sego goreng setengah jam belum ada yang beli. Apa yang akan panjenengan lakukan? Ayo, kalau sudah paham. Jualan nasi goreng setengah jam atau 1 jam belum ada yang beli. Apa yang harus panjenengan lakukan? Apa yang akan panjenengan lakukan? Terima kasih, Pak. Ojo terima kasih dulu. Pahamo dulu. Pahamo dulu. Ayo. Jualan nasi goreng setengah jam atau 1 jam nggak ada yang beli, apa yang akan panjenengan lakukan setelah sudah saya beritahu tadi loh? Nah, tidak tahu, Pak. tuh kan, jualan nasi goreng setengah jam atau 1 jam belum ada yang beli atau tidak ada yang beli, jangan katakan apalagi sampai panjenengan pikirkan hal itu. Kalau panjenengan harus berkata-kata, harus berpikir, maka panjenengan harus berkata ada yang beli. Panjenengan harus berpikir atau panjenengan harus berpikir ada yang beli. Panjenengan harus berkata ada yang beli. Kan ngono. Masa angel ngono? Mengubah kata-kata nggak ada yang beli menjadi kata-kata ada yang beli, masa angel? Iki lho, asline iki ning kene iki lho jenengan bulete kuwi. Nah, asline ning kono kuwi jenengan bulete iki ning kono. Ya. Kan harusnya gitu. Ketika kepala panjenengan gatel, jenengan jangan seujon dulu. Waduh, sekalor saya. Waduh, lawang gatel tok. Cuma gatel tok. Kenapa panjenengan mengubahnya menjadi nitrogen? Kok nitrogen apa? Mau kayak migrain. Sengeri itu panjenengan mengubah kepala yang gatel. Begitu migrain temenanan bingung golek dokter. Padahal dijaluk dhewe, dipengini dhewe. Ini loh kebiasaan-kebiasaan seperti ini loh yang harus kita ubah. Sudut pandang seperti itu loh yang harus kita ubah. Karena kehidupan macam apapun, kehidupan model apapun yang kita alami di setiap harinya itu hasil karya pemikiran otak kita sendiri. Kan sudah berulang-ulang kali saya berikan penjelasan seperti itu kan. Lanjutnya kan tinggal prakteknya. Nah, sudah lebih baik, sudah lebih tenang, itu ndak penting. Sing penting kuwi sampean usaha apa wae bisa mengubah
cara berpikirnya otak panjenengan, cara membatinnya hati panjenengan, itu yang terpenting. Karena jika apa yang panjenengan pikirkan sesuai dengan kejadiannya, wis pasti panjenengan marem, wis pasti panjenengan seneng. Nah, selama apa yang panjenengan pikirkan tidak sesuai, kapan jenengan tenange? Protes tok isine. Jane kurang ngopo sih aku? Ya, iya. Nah ini, jadi jangan terlalu mudah lah, jangan terlalu gampang panjenengan itu mencelakai diri panjenengan sendiri. Pipi sebelah kanannya gatel. Mung perkara gatel lho. Perkara pipinya gatel, tur itu sedikit, gatel sedikit lagi. Nah, pipi sebelah kanan yang gatel sedikit, jangan kau ubah menjadi alergi. Wah, alergi aku. Yo alergi temenanan. Ini kebiasaan-kebiasaan ini masih melekat sama panjenengan. Padahal tidak kurang-kurangnya motivasi. Motivasi dalam hal apapun. Terutama motivasi-motivasi di dalam dunia spiritual. Kan ada banyak tuh, mulutmu adalah harimaumu. Enak toh? Apapun yang engkau katakan adalah sabda, banyak toh? Tapi kenapa kok misik kaya ngono ae? Oke? Apapun kegiatan kita, apapun usaha kita, apapun pekerjaan kita, kalau kita selalu berpikir positif, maka akan terjadi positif. Kalau kita selalu berpikir baik, maka kejadiannya akan baik. Apapun itu pekerjaannya, jenis pekerjaannya, nggak peduli. Nah, cara kerja otak kita yang nggak tepat ini harus kita ubah. Karena kita sedang menjaga kebersihan otak atau pikiran kita. Lah, salah satu teknik atau cara untuk menjaga kebersihan otak atau pikiran kita adalah mengubah cara berpikirnya otak kita yang tadinya buruk diubah menjadi baik, kan ngono. Monggo untuk yang lain.